Oke, jadi episode ke-9 dari animenya Licorice Recoil itu udah keluar ya, baru saja keluar dan ya marilah kita coba bahas sedikit. Sebelum nanti kita bakalan coba cari-cari lagi detail kecil yang menarik di episode tersebut. Nah, jadi secara singkat atau review singkat kali ini itu adalah mengenai isi dari episode ke-9 dari animenya Licorice Recoil, yang mana ini kita banyak banget hal-hal yang ditunjukkan atau diberitahu di sini, terutama untuk masa lalunya dari Chisato. Dan ternyata Chisato itu sudah yang namanya itu mengidap kelainan jantung lah dari kecil gitu kan, dari sejak mungkin di itu mungut mereka gitu kan, mungut orang-orang ataupun para Licorice Recoil kecil ini atau calon-calon Licorice ini tuh untuk bisa berada di fasilitas DA. Jadi walaupun si Chisato ini tuh berbakat dalam hal tembak menembak gitu kan, dalam hal pertarungan combat, tapi dia punya satu kelemahan, yaitu jantungnya itu yang mudah lelah gitu kan. Jadi dia karena punya penyakit jantung kayak si Arisu dari animenya Classroom of the Elite, jadi dia nggak bisa beraktivitas dengan normal lah kayak orang normal. Tapi ternyata di sini kita tahu Shinji sama si Mika itu memiliki kontak yang begitu dekat gitu kan. Jadi sebelum Chisato ataupun insiden dari Chisato ini tuh ternyata Mika tuh udah mempunyai kontak lah gitu kan, udah punya yang namanya tuh link ataupun kedekatan terhadap si Shinji gitu kan, yang mana Shinji ini tuh adalah orang dari luar DA gitu, sedangkan Mika itu bertugas sebagai staffnya DA gitu kan. Kalau nggak salah itu posisi Mika itu adalah orang yang melatih para Licorice muda untuk bisa berkembang lah nantinya jadi Licorice di DA gitu. Nah, jadi ternyata Mika adalah orang yang mengajukan suatu proposal lah kepada Shinji gitu kan, mengenai Chisato kecil. Ya walaupun Chisato itu berbakat dalam hal combat atau membunuh, tapi dia memiliki suatu kekurangan. Dan akhirnya Shinji dengan Alan Organization-nya itu menyerahkan atau memberi sebuah solusi lah kepada Mika gitu kan. Kepada Mika dia kasih solusi, yaitu mengenai jantung buatan gitu kan, yang mana jantung buatan tersebut itu kalau di zamannya si Chisato kecil, Chisato bocil itu teknologinya maju banget gitu kan. Jadi teknologinya maju banget dan ternyata di situ si Shinji menawarkan bantuan tersebut dengan janji atau sebuah misi lah. Jadi ada timbal baliknya. Nah, ini menarik banget karena kita bisa lihat si satu bocil yang kawaii banget gitu kan. Jadi nggak heran kalau besarnya dia kawaii. Terus episode ke-9 ini juga menceritakan bagaimana nantinya DA bakalan mulai bergerak seperti yang sudah kita duga-duga, karena bakal ada perang besar tentunya untuk konflik utama. Dan DA udah menyiapkan satu operasi, yang mana operasi tersebut itu membutuhkan tenaganya dari Chisato gitu kan. Tapi ternyata Chisato tuh punya syarat lagi gitu kan, kalau dia ikut terlibat di dalam misi tersebut, Takina harus balik ke DA. Nah, jadi nggak lama setelah itu mungkin Kusunoki memerintahkan si Fuki sama Sakura buat ngasih surat untuk bisa si Takina itu balik lagi ke DA gitu kan. Dan itu jadi problema lah, karena ya di sini juga kita tahu kalau umurnya jadi Chisato setelah insiden sentrum menyentrumnya di episode ke-8 kemarin itu tinggal 2 bulan lagi kurang lebih. Dan ini menjadi konflik ataupun suatu perasaan yang gak enak banget untuk si Takina. Chisato yang udah bantu dia, yang udah ngubah dia, harus pergi dengan sangat cepat dan waktunya juga tinggal kurang lebih 2 bulanan. Dan dia mendapatkan suatu rewards, ya bisa balik lagi ke DA. Dan tentu saja itu adalah suatu usaha yang diusahakan sama si Chisato sendiri gitu. Jadi Chisato tuh pengen Takina tuh bisa balik ke DA lagi sesuai keinginan dia di episode awal gitu. Ya, di sini juga kita bisa lihat perpisahan antara Chisato sama Takina, tapi apakah beneran mereka bakalan bisa? Sayangnya enggak, karena bakalan ada misi lagi. Tentu saja misinya bakalan berbeda. Nah, ketika DA bakalan bergerak dengan para Licorice-nya buat nyerbu markasnya Majima, atau mungkin menggagalkan serangan dari si Majima, dan Takina juga tergabung dalam misi tersebut. Nah, si Chisato bakalan bergerak bersama dengan Licorico. Ya karena bisa dibilang Licorico adalah bagian dari DA juga, walaupun dia berada di luar sektornya DA atau di luar markasnya DA. Tentu saja Licorico adalah bagian dari DA juga, karena DA juga memberikan asupan material, juga asupan uang juga ke Licorico untuk bisa menjadi base atau camp yang bisa bergerak di luar DA. Nah, nantinya
misinya mereka sama, misinya bakalan penyergapan Majima, cuman timnya aja beda. Timnya DA sama timnya Licorice tuh, Licorico itu beda. Jadi nanti Kusonoki, Fuki, Sakura sama Takina dan beberapa Licorice lainnya yang berbakat itu bakalan memiliki strategi mereka sendiri, sedangkan untuk Licorico bakalan dipimpin oleh Mika, tentu saja dengan supportnya Kurumi dan Chisato sama Mizuki. Jadi balik ke formasi awal gitu, seperti di awal-awal episode 1 kemarin lah gitu kan. Ada DA, ada juga pihaknya dari si Licorico. Nah, tentu saja nanti mereka bakalan ketemu lagi, Takina sama Chisato bakalan ketemu lagi, karena di trailer ketiganya juga Takina sama Chisato masih dalam satu misi yang sama, masih bertemu dan masih berpartner lah gitu kan. Jadi kemungkinan mereka bakalan ketemu lagi di misi melawan Majima, dan itu mungkin jadi reunian lah untuk mereka gitu kan. Dan yang paling penting tuh gimana sih nasibnya dari Chisato. Nah, jadi seperti keinginan kalian semua, Chisato harusnya mati di anime ini. Ya, jadi umur 2 bulannya gimana sih mengatasinya? Ya harusnya sih benar-benar sih, harusnya Chisato pergi sih, harusnya Chisato mati di sini, karena itu bakalan jadi hal yang normal lah gitu kan. Tapi kalau jadi happy ending kayak aneh aja gitu kan. Dan ya sebenarnya betul kata Kurumi, kalau saja Mika menceritakan lebih awal, mungkin Kurumi bakalan bisa melakukan sesuatu dengan jantung buatan tersebut, karena dia adalah super hiker. Tapi karena sudah terlanjur basah nih, Chisato udah dijebak dan udah disentrum, dan itu ngebuat bisa dibilang ada yang rusak lah di bagian jantungnya gitu kan. Dan seperti kata Mika gitu kan, mungkin tujuannya dari Shinji adalah untuk membereskan orang-orang yang nggak bisa menyelesaikan misinya. Jadi ini Shinji badut banget gitu kan, dia nggak mau lihat puncaknya, tapi dia tiba-tiba kabur aja, pengen bunuh Chisato, terus kabur dari Mika gitu kan. Jadi benar-benar si badut si Shinji gitu. Bukan villain utama gitu kan, tapi villain utamanya tetap si Majima yang bakalan ngebuat suatu insiden besar lah nanti di tower radio yang baru, karena nantinya Takina juga bakalan ke sana, dan ya kemungkinan di sana kita bakal lihat aksi Chisato untuk terakhir kalinya sebelum dia kehabisan energi gitu kan, atau mungkin kehabisan masa hidupnya gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti bagaimana. Yang pasti di episode ke-10 kita bakal lihat bagaimana DA mempersiapkan perang besarnya terhadap Majima dan Robota juga. Waduh, Robota kena juga nih. Dan Majima juga punya ini juga ya, punya urusannya sendiri sama si Shinji. Kayaknya dia bakalan nawarin bahwa akan ada combat atau mungkin pertarungan antara Shinji dan Chisato di tower radio yang baru, dengan tontonan yang mungkin bisa ngebuat si Shinji ini tuh memenuhi petisnya lah gitu. Jadi ya kita lihat saja nanti bagaimana episode 10-nya berjalan, karena dengan episode ke-9 ini tuh dirilis, berarti tinggal ada 4 episode lagi yang bisa jadi satu arc yang lumayan panjang. Jadi ya selamat untuk Takina yang udah balik ke DA, dan ya kita lihat Chisato lagi. Ya semoga aja sih 2 bulan ke depan dia masih tidak apa-apa gitu kan, walaupun akhirnya bakalan sat juga gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah sih. Dan bagian yang paling kusuka ya inilah bagian si Takina ngajak Chisato keliling-keliling lah gitu kan, untuk menikmati masa-masa kebersamaan dia yang besok udah nggak ketemu lagi ya gitu kan, udah nggak ke Licorico lagi, nggak kerja lagi dia di Licorico, si Takinanya udah pulang ke DA. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.